Yang penting itu di sini, di bumi dan sekarang ini loh. Apa gunanya kerajaan Allah dan hidup kekal bagiku? Jikalau sekarang di sini, sementara di bumi ini orang butuh makan, keluarganya butuh makan, tetapi satu ekor ikan pun tidak ia dapatkan. Lalu keluarganya dan dirinya harus makan apa? Apa makan kerajaan Allah, makan hidup kekal? Yang benar saja, ngomong sih gampang, tetapi hidup tidak segampang ngomong. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-154. Saya masih berbicara tentang Roh Kudus dan karya Roh Kudus, bahwa Roh Kuduslah sesungguhnya saksi pertama dan saksi utama tentang Tuhan Yesus Kristus yang bekerja di dalam hati, tetapi Roh Kudus juga memakai kesaksian kita. Karena itu saya memberi judul untuk khotbah pada WWG 154 ini, Roh Kudus pelopor dan rekan bersaksi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah melakukan karya penebusan dan karya keselamatan, dan yang sekarang melalui Roh Kudus Tuhan sedang terus menolong supaya kami orang-orang berdosa percaya akan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Karya penyelamatan yang memberikan kepada kami penebusan, keselamatan, dan hidup baru dalam kekudusan. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus apabila sekali lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami pengertian. Juga tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Dia berkata-kata sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari ya Allah Roh Kudus, muliakanlah Kristus. Terpujilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Bacaan firman Tuhan saya ambil dari dua bagian Injil Yohanes. Yang pertama adalah Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi, karena sejak semula bersama-sama dengan aku. Bagian yang kedua terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 dan 8. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan ketika Ia datang, Ia akan menginsyapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dennis Kinlaw yang menulis buku Berkhotbah dalam Roh yang beberapa kali saya kutip, menuliskan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus di dalam Yohanes pasal yang ketiga.
Di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Tuhan Yesus berbicara tentang roh. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Sesungguhnya Tuhan Yesus memberitahukan kepada Nikodemus tentang roh Allah. Roh Allah adalah sumber atau kuasa yang dari luar diri manusia yang akan dikirimkan Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita, memberikan hidup baru. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Supaya kita bisa hidup rohani, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, Tuhan hendak memberikan hidup yang baru. Dan Roh Kudus itulah yang diberikan menjadi sumber, menjadi kuasa di dalam diri orang-orang percaya. Karya roh yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6 oleh Dennis Kinlow dikatakan sebagai aliran masuk roh. Sedangkan Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39 saya kutipkan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ini dikatakan oleh Dennis Kinlow sebagai Tuhan itu adalah sumber kelimpahan. Seperti mata air yang melimpahkan airnya, meluapkan airnya menjadi aliran, menjadi sungai. Karena itu Yohanes 7 ini disebut oleh Dennis sebagai aliran keluar roh. Yohanes 3 aliran masuk roh, Yohanes 7 aliran keluar roh. Dan apa yang dikatakan Dennis Kinlow ini aliran masuk roh maupun aliran keluar roh, saya rasa di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14 keduanya terangkum. Yohanes 4 ayat 14, tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bagian pertama awal dikatakan barang siapa minum air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka di dalam dirinya akan muncul mata air hidup. Itulah aliran masuk roh. Dan Roh Kudus yang menjadi mata air di dalam diri orang percaya akan terus-menerus memancar, akan terus-menerus mengalirkan alirannya sampai kepada hidup yang kekal. Ini adalah aliran keluar roh. Lebih lanjut, Dennis Kinlow menuliskan bahwa dalam Yohanes 3 Tuhan Yesus berbicara tentang hidup baru oleh Roh Allah. Sedangkan dalam Yohanes 7, Tuhan Yesus berbicara tentang pelayanan. Pelayanan kita yang muncul oleh karena kita diberi mata air hidup. Kita ditinggali oleh Roh Kudus. Yohanes pasal 7 berbicara tentang pelayanan, bukan tentang hidup. Tuhan Yesus mengajarkan harus ada pekerjaan Roh Kudus sedemikian rupa
yang digambarkan seperti adanya mata air di dalam diri kita. Harus ada pekerjaan roh sedemikian rupa dalam hidup setiap orang percaya, sehingga tersedia luapan rohani untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti mata air yang meluapkan alirannya, mengalirkan alirannya menjadi sungai yang mengalir keluar. Inilah alasannya mengapa setiap orang Kristen harus dipenuhi oleh roh, sehingga ia tidak hanya memiliki kasih karunia untuk kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Ia tidak haus lagi. Ia mendapatkan pengampunan dosa, ia mendapatkan keselamatan, ia mendapatkan damai sejahtera. Tidak hanya untuk kebutuhannya sendiri, tetapi juga supaya ia meluapkan kasih karunia Tuhan itu untuk orang lain. Hidupnya menjadi berguna bagi orang lain. Hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi hidup yang dipenuhi Roh Kudus bukan seperti memiliki persediaan air yang cukup banyak dalam tandon atau tangki, tetapi digambarkan seperti memiliki mata air, memiliki sumber air yang airnya terus membual-bual dan mengalir keluar seperti sungai. Hidup kita harus mengalirkan kebaikan, berkat, menjadi berguna bagi orang-orang yang kita layani maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah hal ini terjadi di dalam kehidupan kita sesudah kita menjadi seorang yang percaya kepada Kristus dan kita mendapatkan anugerah Roh Kudus tinggal di dalam diri kita? Apakah kita meyakini Roh Kudus itu menjadi seperti mata air, sumber air hidup yang kemudian mengalir keluar melalui hidup kita menjadi aliran-aliran berkat, aliran-aliran kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Yohanes pasal yang ke-7 itu oleh Dennis Inlaw dikaitkan dengan penglihatan Nabi Yeskiel tentang sungai yang muncul dari bawah bait suci. Di dalam Yeskiel 47 ayat 1 sampai dengan 12. Air, mata air yang menghasilkan aliran air sungai yang keluar dari bawah bait Allah tidak mendapat pasokan dari aliran sungai-sungai yang lain, tetapi aliran itu mengalir semakin jauh, menjadi semakin dalam, semakin lebar, dan semakin besar. Dan kemana saja air itu mengalir, menimbulkan kehidupan, mendatangkan kehidupan. Di mana tadinya ada kematian, sungai itu membawa kebangkitan. Ketandusan diubah menjadi subur. Di mana ada kemandulan, sungai itu membawa buah. Muncul pohon-pohon di kiri kanan dari sungai itu yang terus menghasilkan buah. Di mana ada kebusukan, sungai itu membawa pemulihan. Bait suci di dalam Yeskiel pasal 37 adalah gambaran tentang hati kita. Dan sungai yang keluar dari bawah bait suci adalah hidup kita, kehidupan kita yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Setiap orang Kristen adalah bait Roh Kudus. Setiap orang Kristen sesungguhnya harus mengalirkan aliran air hidup Roh Kudus. Dengan demikian Yeskiel 47 maupun Yohanes 7 sama-sama merupakan gambaran bagaimana seharusnya pelayanan setiap orang Kristen. Pelayanan yang digambarkan seperti air mengalir, seperti sungai
yang muncul dari mata air dari sumbernya. Setiap orang Kristen hidupnya mesti melimpah dengan aliran air hidup, melimpah dengan berkat, melimpah dengan kebaikan, melimpah dengan syukur, melimpah dengan sukacita. Untuk orang-orang yang dilayani maupun untuk orang-orang yang bersentuhan dengan mereka. Kiranya kehidupan kita menunjukkan kebenaran ini. Jadi pelayanan setiap orang Kristen bukan dilakukan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Kekuatan dan kemampuan manusiawi. Betapapun pandainya dia, betapapun cerdasnya dia. Tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah diberikan Allah tinggal di dalam hati kita, yang mesti memimpin dan memakai hidup kita. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Sakarya pasal yang keempat, ayat yang keenam. Inilah ayat yang sangat terkenal. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kita menemukan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita menjadi mata air sumber yang sesungguhnya memenuhi semua kebutuhan kita. Tetapi mata air yang meluapkan airnya menjadi sungai-sungai itu mesti mengalir melalui diri kita, hidup kita, karya kita, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Apakah kita mengalami kebenaran ini? Biasanya dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, setelah sekian waktu, kita akan menyadari, baik melalui pengalaman kita pribadi, maupun dari apa yang kita baca, kitab suci maupun buku rohani, maupun mendengarkan khotbah, ada perbedaan antara lahir oleh Roh, yaitu memiliki Roh Kudus sebagai mata air, sumber air, Yohanes pasal yang keempat, dan kehidupan Roh yang meluap-luap, Yohanes pasal yang ketujuh, yang diumpamakan seperti aliran air hidup, sungai air hidup yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal, aliran yang berlimpah, aliran yang deras harus muncul dari kehidupan kita. Bagaimana mengalami kehidupan roh yang meluap-luap? Kita menemukan kelanjutan dari Yohanes 3 maupun 4 dan Yohanes 7. Satu kali lagi Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan 16. Dan kalau kita mencoba untuk menyimpulkan baik dari Yohanes 14 dan 16, kita menemukan 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus menerangkan siapa Roh Kudus itu. Itu ia adalah Roh kebenaran, seorang penolong yang setara dengan dirinya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Dan Roh Kudus, Roh kebenaran ini akan menjadi guru bagi murid-murid. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Akan menjadi pengganti Kristus yang akan terus mendampingi murid-murid. Roh Kudus akan bersaksi tentang Kristus dan akan meneguhkan kesaksian para murid tentang Kristus. Yohanes 15 ayat 26 dan 27 yang saya bacakan di awal tadi. Yang kedua, Roh Kudus yaitu Roh kebenaran akan menginsyapkan dunia akan dosa dan akan menghukum dunia. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan 11. Roh Kudus akan menjadikan hati nurani manusia sadar akan dosa mereka. Roh Kudus akan membuat roh
mereka peka terhadap kebenaran yang sejati. Roh Kudus akan membuka mata mereka untuk melihat akibat dari dosa dan ketidakpercayaan mereka. Dan yang ketiga, Roh Kudus yaitu Roh kebenaran akan bertindak sebagai perantara, sehingga segala sesuatu yang telah diberikan Bapa kepada Anak melalui Roh Kudus akan menjadi milik orang-orang percaya. Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 15. Roh Kudus adalah guru, sesama saksi tentang Kristus dan perantara. Oleh John Wesley, Roh Kudus ini disebut sebagai Allah perantara. Karya Roh Kudus dalam hati manusia berdosa, sehingga memungkinkan manusia untuk mendengar berita Injil tentang Kristus dan memberikan respon. Inilah yang disebut oleh para teolog sebagai kasih karunia persiapan. Manusia berdosa yang sudah dikatakan mati secara rohani. Bagaimana ketika Injil diberitakan, mereka akan dapat mendengar dan mengerti dan mempercayai. Itulah yang diberikan Tuhan, kasih karunia persiapan. Tetapi Dennis Kinlaw menyebutnya sebagai hukum saksi yang kedua. Yang dilihat banyak orang adalah murid Kristus, orang percaya yang bersaksi tentang Kristus. Tetapi yang tidak kelihatan di dalam hati orang-orang yang mendengar kesaksian ini, Roh Kudus sudah terlebih dahulu bekerja. Roh Kudus sudah terlebih dulu berkarya, dan Roh Kudus akan meneguhkan apa yang disaksikan seorang murid Kristus, sehingga orang tersebut diyakinkan, diinsyafkan akan kebenarannya, baik kebenaran akan dosanya maupun kebenaran Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan atau Tuhan bagi kita. Apa arti, apa maksud dari hukum saksi yang kedua yang disebut oleh Dennis Kinlaw? Saya tertarik untuk meneruskan kepada Bapak Ibu bagaimana Dennis Kinlaw sampai kepada kata-kata yang mungkin agak susah untuk kita pahami. Hukum saksi yang kedua. Hal itu terjadi ketika Dennis dalam perjalanan pelayanan duduk di sebelah seorang pemuda yang baru mengamati sebuah peta, dan di sana sini sudah ditandai dengan baik. Dan Dennis kemudian terlibat dalam percakapan dengan dia. Dan orang tersebut kemudian bertanya kepada Dennis, "Anda seorang Kristen?" "Ya." "Apakah Anda percaya tentang doa?" Dan Dennis mengiyakan sambil menceritakan kisah tentang anaknya. Dan orang itu sesudah mendengar apa yang ia ceritakan berkata, "Anda tahu, saya rasa saya juga percaya doa." Ia mengatakan bahwa ia berpikir bahwa dirinya ateis, tetapi bertanya tentang doa, dan sekarang dia malah berkata, "Anda tahu, saya rasa saya juga percaya akan doa." Kata-katanya mengejutkan dan menarik perhatian Dennis, sehingga ia bertanya lebih lanjut, "Apa yang Anda maksudkan?" Dan orang muda itu kemudian bercerita bahwa sekian waktu yang lalu ia mengalami sakit migrain yang berat, sehingga ia sangat tersiksa dengan sakit migrainnya ini. Ia sudah pergi ke beberapa dokter spesialis, tetapi ternyata tidak menolong. Dan dalam rasa sakit yang hampir tidak tertahankan, dia memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi sebelum ia melakukan tindakan bunuh diri itu,
tiba-tiba sebuah pikiran muncul. Orang-orang beragama berdoa dan mengatakan bahwa doa kadang-kadang menolong, kadang-kadang terjawab. Saya rasa itu yang ia katakan terhadap dirinya sendiri. Saya rasa saya tidak rugi bila mencoba berdoa. Yang kemudian menjadi kesulitan dan kebingungannya adalah ia seorang ateis, sehingga ia tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Ia juga tidak tahu apakah ada yang mendengar doanya. Dan jika ada yang mendengar doanya, apakah ia, maksudnya Allah, menaruh perhatian kepada saya? Dan jika ia, maksudnya Allah, menaruh perhatian kepada saya, apakah ia dapat menolong saya atau tidak? Lalu ia berdoa, begitu katanya, saya tidak tahu engkau, maksudnya Allah Tuhan, ada atau tidak. Saya tidak tahu apakah engkau bisa atau tidak menyembuhkannya dari migrain. Saya tidak tahu apakah engkau mau atau tidak. Bukankah bisa Allah Tuhan itu mampu menyembuhkan tetapi dia tidak mau? Dan jika engkau ada, dan jika engkau dapat menyembuhkan migrainnya, dan jika engkau mau, saya akan sangat berterima kasih. Itu doanya. Dan yang mengherankan bagi dia, sakit migrainnya kemudian lenyap. Ia sembuh. Dan ia berpikir bahwa ini sebuah kebetulan yang merupakan kemujuran baginya, keberuntungan baginya, dan ini sangat menyenangkan. Tetapi kemudian ia berpikir, berbuat demikian tidaklah pantas. Bagaimana kalau di luar sana ada oknum yang menaruh perhatian kepada dirinya? Bagaimana kalau di luar sana ada oknum yang berbuat ini, menyembuhkan dia dari migrain, dan saya mempertalikannya dengan nasib, menganggap hanya suatu kebetulan? Maka ia berdoa lagi. Begitu ia bercerita, saya tidak tahu apakah engkau berbuat ini, menyembuhkannya dari migrain berat atau tidak. Saya tidak tahu apakah engkau ada atau tidak. Tetapi jikalau engkau ada, dan jika engkau melakukan, saya mau engkau mengetahui bahwa saya berterima kasih. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Lalu timbul pikiran yang lain lagi. Banyak hal-hal baik yang terjadi dalam hidupnya yang ia terima, bahkan yang tidak pernah ia harapkan, maupun hal-hal yang sebetulnya tidak pantas untuk ia terima. Dan hal-hal itu terjadi begitu saja dalam hidupnya, hal-hal yang baik. Jadi dia berkata, saya berpikir bagaimana kalau oknum yang di luar sana cukup memperhatikan saya, sehingga ia melakukan hal-hal yang baik ini bagi saya, dan saya hanya menerimanya seolah-olah sudah semestinya begitu, dan sama sekali tidak berhenti dari aktivitas saya untuk mengucapkan terima kasih. Maka saya berdoa lagi. Begitu ia melanjutkan kisahnya, saya tidak tahu apakah engkau melakukan semua hal itu, memberi banyak hal baik dalam hidupnya atau tidak. Tetapi jika engkau melakukannya, saya mau engkau mengetahui bahwa saya berterima kasih. Mendengar cerita orang muda itu, Dennis Kinlaw terpesona dengan cara Allah bekerja di dalam dirinya. Dan dengan cepat Dennis menyimpulkan, sekalipun ia berpikir bahwa dirinya ateis, tetapi sesungguhnya ia lebih maju daripada banyak orang Kristen. Ia menyebut denominasinya lebih maju
dari banyak orang-orang Metodis. Dan hal ini kemudian mendorong keinginan Dennis untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang muda itu. Lebih-lebih pesawat mereka akan segera mendarat. Dennis berdoa dalam hati, Tuhan, Engkau tidak dapat membiarkan percakapan ini berhenti sekarang. Saya baru sampai tempat di mana saya dapat bercerita tentang Engkau. Maksudnya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan Dennis merasa Tuhan menjawab, "Nah, aku kira apa yang aku kerjakan di dalam dia sudah cukup baik sebelum engkau." Nah, aku kira apa yang aku kerjakan di dalam dia sudah cukup baik sebelum engkau datang. Tuhan sudah bekerja dan Tuhan sedang bekerja di dalam diri orang muda itu. Dan bila Tuhan membutuhkan kesaksian Dennis, Tuhan akan memerintahkannya. Tetapi Tuhan tidak memerintahkannya. Tuhan punya waktu dan Tuhan punya cara untuk membawa pemuda itu sampai kepada mempercayai dirinya. Dan jawaban Tuhan itulah yang mengubah sikap Dennis tentang bersaksi. Dennis menyadari sekarang bahwa manusia kita tidak pernah menjadi yang pertama bersaksi tentang Kristus. Dan juga kita tidak pernah sendirian bersaksi tentang Kristus. Kita tidak pernah sampai kepada kehidupan seseorang sebelum Roh Kudus. Selalu Roh Kudus lebih dulu. Kita tidak pernah menjamah seseorang sebelum Allah menjamah dia. Ketika Allah memimpin kita kepada seseorang, Allah sudah berada di sana sebelum kita tiba. Tidak pernah kita bersaksi pada seseorang sebelum Allah sendiri bekerja di dalam hidupnya. Pekerjaan kasih karunia Roh sudah dilakukan sebelum kesaksian manusia efektif didengar. Inilah yang oleh Dennis disebut sebagai hukum saksi yang kedua. Tuhan yang pertama bersaksi, tetapi tidak kelihatan. Tuhan yang pertama bekerja di dalam hati seseorang, tetapi tidak tampak secara nyata. Yang kemudian dilihat adalah ketika seorang murid Kristus bersaksi. Dan sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang tidak atau belum percaya. Nah, orang-orang yang dapat percaya itulah orang-orang yang sesungguhnya Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kristus sudah bekerja terlebih dulu. Dan sekaligus pada waktu seorang murid Kristus bersaksi, Roh di dalam hati orang itulah yang meneguhkan, meyakinkan kebenaran akan Kristus, akan dosanya, dan akan akibat dari dosa. Lalu lebih lanjut, Dennis Kinlan menemukan bahwa pelayanan Tuhan Yesus sesungguhnya disertai oleh karya Roh Kudus tersebut. Salah satu yang ia temukan adalah di dalam Lukas pasal 5 ayat 3 dan 4. Dikisahkan Simon Petrus dan teman-teman sudah semalaman menjala ikan, tetapi tidak ada satu ikan pun yang ditangkap. Ini menjala pakai jaring, bukan memancing. Danau itu sudah diputari dan jala itu berulang-ulang dilempar sepanjang malam, tetapi mereka tidak berhasil menangkap. Dan pagi hari mereka harus mengakhiri pekerjaan mereka. Dan tanpa hasil, pasti membawa perasaan yang tidak enak, bahkan menjengkel. Dan ketika Simon masih ada di atas perahunya, Tuhan Yesus datang ke Danau Galilea. Dan orang banyak segera datang untuk mau mendengarkan Yesus. Dan Tuhan Yesus kemudian naik ke atas perahu Simon dan minta supaya perahunya
sedikit dijauhkan dari tepi danau, supaya orang lain bisa melihat Tuhan tanpa terhalang. Dan sekaligus oleh karena pagi hari angin datang dari tengah danau, suara Tuhan Yesus didorong oleh angin. Dan Tuhan Yesus kemudian mengajar dengan duduk di atas perahu Simon. Kita bisa membayangkan kira-kira bagaimana Simon merasa makin jengkel, sudah tidak mendapatkan ikan, sekarang untuk pulang ke rumah terhambat, terhalang oleh karena Yesus mengajar di atas perahunya. Dan ketika Yesus mulai mengajar, dan saya bayangkan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah, Yesus berbicara tentang hidup kekal. Simon di dalam hatinya mengejek perkataan Yesus, hidup kekal, kerajaan Allah. Yang penting itu di sini, di bumi dan sekarang ini loh. Apa gunanya kerajaan Allah dan hidup kekal bagiku? Jikalau sekarang di sini, sementara di bumi ini orang butuh makan, keluarganya butuh makan, tetapi satu ekor ikan pun tidak ia dapatkan. Lalu keluarganya dan dirinya harus makan apa? Apa makan kerajaan Allah, makan hidup kekal? Yang benar saja, ngomong sih gampang, tetapi hidup tidak segampang ngomong. Dan Simon menjadi semakin jengkel oleh karena di atas perahunya sendiri ia harus mendengarkan Yesus mengajar, mendengarkan Yesus mengajar yang sesungguhnya tidak ingin untuk ia dengar. Dan lebih menjengkelkan lagi, sesudah Yesus selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan lemparkanlah jalamu." Loh. Nanti dulu, siapa yang nelayan dan siapa yang bukan nelayan? Bukankah Yesus itu rabi baru? Dan kalau tidak salah dulu dia tukang kayu, bukan nelayan. Bagaimana ia bisa mengajari kami para nelayan kawakan? Apa tidak salah? Tetapi karena Yesus memerintahkan dengan enggan dan dengan setengah hati dan jengkel, Simon melemparkan jalannya di tempat yang dalam sebagaimana yang diperintahkan Yesus. Dan ternyata sungguh di luar dugaannya maupun teman-temannya, jala itu menangkap begitu banyak ikan sehingga jala tersebut mulai goyah. Melihat keajaiban tersebut, bahwa mereka mendapat banyak ikan di siang hari, bukan di malam hari ketika ikan-ikan biasanya muncul. Dan hanya dengan sekali melemparkan jala, pada semalaman mereka sudah berkali-kali melemparkan jala di seputaran Danau Galilea dan tidak mendapatkan seekor pun. Bagaimana bisa Yesus, mantan tukang kayu, rabi baru yang bukan nelayan, dapat memberi mereka ikan yang begitu banyak sampai kedua perahu mereka penuh dengan ikan hingga sampai hampir tenggelam? Bagaimana mungkin ikan-ikan itu berkumpul di satu tempat, diam, standby, tidak bergerak, mungkin dalam waktu yang cukup lama, sampai kemudian jaring itu dilemparkan? Bapak Ibu bisa membayangkan jaring yang seperti gaun seorang perempuan yang berputar seperti payung yang membuka, dan jaring itu akan turun. Jaring itu diberi besi-besi di seputarnya, akan turun perlahan-lahan. Dan ikan-ikan itu seperti terhipnotis, tidak bergerak. Sampai ketika jala itu mengunci, mereka baru bergerak karena terlalu penuh dan terlalu padat. Sampai jala itu
hampir goyang, robek. Simon segera mengalihkan perhatiannya. Ia tidak lagi memperhatikan ikan-ikan yang banyak. Ia memperhatikan Yesus. Siapa dia? Dia pasti bukan orang kebanyakan dan orang biasa. Bagaimana jika ternyata bahkan ia yang memerintahkan supaya ikan-ikan itu berkumpul di situ dan tetap standby diam sampai mereka ditangkap dengan jaringnya. Dan Simon berpikir lebih lanjut, jika mata Yesus itu bisa menembus kedalaman danau dan melihat di mana ikan-ikan itu berada, matanya pasti juga bisa melihat isi hatinya. Ia pasti tahu bahwa aku mengolok-olok pengajarannya tentang kerajaan Allah dan hidup kekal. Meremehkan pengajarannya dengan menganggap seekor dua ekor ikan lebih penting untuk makan keluarganya ketimbang kerajaan Allah dan hidup kekal. Ia pasti tahu hatiku. Ia pasti yang kudus dari Allah. Menyaksikan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu, tiba-tiba Simon menyadari kedosaannya. Dan kemudian ia sujud di depan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Loh, apa hubungannya? Yesus memberi mujizat, memberi mereka banyak ikan, dan tiba-tiba Simon mengaku tentang dosanya. Inilah karya Roh Kudus yang menyadarkan kedosaan kita. Melalui karyanya Roh Kristus memunculkan rasa bersalah yang akan menuntun orang kepada pertobatan. Ketika Roh Kudus memasuki hidup kita, tiba-tiba kita merasa terpukul. Kesalahan dan dosa bukan lagi teori, tetapi sekarang merupakan kenyataan dan sungguh merupakan pengalaman nyata. Kesalahan dan dosa yang semula tidak merisaukan hati kita, tidak mengganggu pikiran kita, tiba-tiba menjadi beban yang berat. Demikian juga bila kita melihat dan berfokus kepada Tuhan Yesus. Kehadiran dan pengajaran Tuhan Yesus. Kita akan melihat dan mengakui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Melihat Tuhan Yesus bukan dengan melihat orang lain, memperbincangkan dan menghakimi orang lain. Itulah karya Roh Kudus yang memberi keinsiapan. Itulah pertolongan Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya kita bisa melihat dosa kita sendiri dan menyadari kebenaran yang sesungguhnya ditunjukkan Tuhan. Dan bahkan kita diberi anugerah kasih karunia untuk dapat merespon, menanggapi dengan sungguh-sungguh dan serius. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah ada yang kita merasa ditunjuk oleh Roh Kudus supaya kita ubah, kita bereskan, supaya kita tinggalkan, supaya kita bertobat? Apakah kita mentaati? Dan bila kita sedang bersaksi membawa seseorang supaya dapat percaya, merubah hidupnya melalui pertobatan, dan sepertinya tidak ada hasilnya, jangan putus asa. Oleh karena Roh Kudus sedang terus juga bekerja. Dan bila waktunya tepat, apa yang kita saksikan dan karya Roh Kudus akan mendatangkan perubahan, keinsiapan, dan pertobatan dan keselamatan.
Mari kita terus bersaksi. Amin.